Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fatikah Nuraini dengan NPM 18103030031 akan mempresentasikan mengenai analisis artikel. Adapun judul artikel pertama yaitu The Influence of Single Gender Peer Scaffolding in Problem-Based Gaming on Performance in Developed Learning and Subdimension of Science Process Skill yang bersumber dari Science Direct. Adapun latar belakangnya yaitu pada studi otak terdapat perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mengumpulkan, memproses, dan menggunakan informasi. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana kinerja yang signifikan pada subdimensi keterampilan proses sains menurut jenis kelamin. Kemudian tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kinerja yang signifikan pada subdimensi keterampilan proses sains menurut jenis kelamin. Untuk metode penelitiannya yaitu kuasi eksperimental dengan 60 murid dan instrumennya terdiri dari log bermain game untuk mencatat poin hadiah untuk setiap level permainan. Adapun hasil penelitiannya yaitu pada aspek kinerja dalam DLL, berdasarkan jenis kelamin memperoleh hasil anak laki-laki secara signifikan unggul dari anak perempuan. Kemudian pada aspek kinerja dalam subdimensi keterampilan proses sains, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam kinerja yang ditemukan. Kesimpulannya yaitu perbedaan jenis kelamin mempengaruhi aspek kinerja dalam DLL, tetapi tidak mempengaruhi pada keterampilan proses sains. Untuk artikel kedua berjudul The Influence of Instruction, Product Knowledge and Value on Climate Change Risk Perception Among Undergraduate, yang bersumber dari Journal Research Science Teaching. Latar belakangnya yaitu sistem iklim global merupakan topik yang kompleks, membuat individu kesulitan untuk memahami proses di balik perubahan iklim dan untuk mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Rumusan masalahnya ada dua, yaitu bagaimana persepsi resiko mahasiswa tentang perubahan iklim, bagaimana dampak dari kursus pengantar geosains selama 1 semester pada pengetahuan konten mahasiswa dan persepsi resiko perubahan iklim. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui persepsi resiko mahasiswa tentang perubahan iklim dan mengetahui dampak dari kursus pengantar geosains dan selama 1 semester pada pengetahuan konten mahasiswa dan persepsi resiko perubahan iklim. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitiannya merupakan eksperimen, kemudian instrumennya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian dilakukan pula uji tes sampel berpasangan, dan dilakukan pula validasi penilaian dengan model RAS. Untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan awal yang terbatas dengan kondisi pengalaman kelas yang kurang dalam konsep terkait iklim. Kemudian kesimpulannya, pengalaman kelas mempengaruhi persepsi resiko siswa terhadap perubahan iklim. Kemudian untuk artikel ketiga berjudul Essential Concept of Nanoscale Science and Technology for High School Students Based on Adelphi Study by Expert Community. Bersumber dari International Journal of Science Education. Latar belakangnya, pada beberapa negara, studi dan proyek telah dilakukan untuk mengembangkan program pendidikan sains skala nano, salah satunya di Jerman. Siswa, guru, dan ahli nanoteknologi dipilih untuk menganalisis perspektif peserta didik mengenai nanoscience. Adapun rumusan masalahnya ada dua, yaitu apa konsep penting dalam NST yang harus diajarkan di SMA IPA, kemudian apa perbedaan dalam dua komunitas ahli yang berbeda memandang pentingnya konsep-konsep ini. Untuk tujuan penelitiannya, yaitu memetakan konsep penting NST yang harus diajarkan di SMA. Untuk metode penelitiannya, metode yang dipilih menggunakan studi Delphi 3 tahap, kemudian dilakukan pula pengumpulan data dan analisis data secara statistik. Untuk hasil penelitiannya, menunjukkan konsensus dengan skala 7 dari 8 konsep yang muncul dari penelitian ini. Sehingga kesimpulannya, pemetaan konsep esensial NST harus diajarkan di SMA sebagai alat untuk menganalisis program nanoteknologi yang ada untuk pengembangan program pendidikan. Sekian yang dapat disampaikan, mohon maaf apabila dalam tutur kata terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.